Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesa Atarsah, NPM 2121010153 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari, MH. Bab pertama ada pengertian dan ruang lingkup. Istilah dan pengertian. Di samping istilah HPI, ada juga sarjana yang menggunakan istilah hukum perselisihan dan hukum antara tata hukum. Menurut Saudargo Gautama, istilah hukum perselisihan kurang baik karena memberikan kesan seolah-olah dalam HPI terdapat perselisihan, bentrokan, pertikaian, atau pertentangan di antara berbagai stelsel hukum perdata. Di samping itu, di dalam istilah ini seolah-olah kedaulatan negara sedang konflik, sehingga para hakim dalam memilih hukum yang harus dipakainya terpengaruh untuk selalu memakai hukumnya sendiri. Sedangkan istilah hukum antara tata hukum memberi kesan tentang adanya suatu tata hukum di antara sistem-sistem hukum yang bertemu pada suatu waktu, tempat, atau ruang. B. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. Yang pertama, subjek hukum perdata internasional. Di atas telah dikemukakan bahwa hukum perdata internasional pada hakikatnya merupakan hukum nasional. Sebagai hukum nasional, siapa saja yang menjadi subjek hukum perdata internasional? Subjek hukum menurut hukum perdata memiliki pengertian. Yang pertama, setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Yang kedua, setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang menjadi subjek hukum perdata adalah manusia, pribadi atau individu, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata internasional merupakan hukum nasional. Maka hukum perdata internasional subjek adalah manusia, individu atau pribadi, dan badan usaha yang berbentuk hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Yang kedua, sumber hukum perdata internasional. Secara umum, menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum sering dilakukan dalam beberapa arti, yaitu yang pertama ada sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan hukum lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu, tertulis, ayat Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Sedangkan menurut Mokhtar Kusumadja, kata sumber hukum dapat digunakan dalam beberapa pengertian. Yang pertama, ada dalam arti dasar berlakunya hukum. Dalam pengertian ini, yang dipersoalkan adalah mengapa hukum itu mengikat. Yang kedua, dalam arti formal, yaitu sumber hukum dalam bentuknya yang nyata, sebagai kaidah hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang konkret. Yang ketiga, dalam arti kausa, yaitu faktor atau keadaan dalam masyarakat, sosial, politik, ekonomi, teknik, psikologis yang mendorong pembentuk hukum untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan perkembangan sosial dan kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, konvensi hukum perdata internasional yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional. Yang pertama, ada inisiatif UNDROID. UNDROID adalah sebutan umum Institut Unifikasi Hukum Perdata. UNDROID merupakan badan internasional yang berbentuk atau sponsor Liga Bangsa-Bangsa, berkedudukan di Roma, bertujuan menciptakan cara untuk mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan ketentuan-ketentuan hukum perdata dari negara yang anggotanya dan mempromosikan penerimaan sistem hukum perdata yang
yang uniform. Yang kedua, inisiatif Liga Bangsa-Bangsa. Beberapa prestasi penting dalam unifikasi hukum perdata internasional yang telah dicapai oleh lembaga ini dalam Konvensi Jenewa tentang Wesel, Protokol Jenewa tentang klausa arbitrase, dan Konvensi Jenewa tentang pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri. Selanjutnya, yang ketiga ada inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama dalam bidang hukum dagang internasional, yang kedua pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri, yang ketiga tentang memilih perindustrian. Selanjutnya keempat, inisiatif regional. Inisiatif regional terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Komisi Ekonomi Regional PBB dan badan regional lainnya. Yang kedua ada negara-negara Asia Afrika. Yang ketiga usaha negara-negara ASEAN. Yang keempat sumber-sumber dihasilkan oleh Kamar Dagang Internasional. Masalah-masalah pokok HPI. Apabila persoalan ini dikaitkan dengan HPI, akan menjadi persoalan pokok HPI, yaitu yang pertama, hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung unsur hakim. Yang kedua, hukum manakah yang harus dilakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur-unsur asing. Yang ketiga, bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hakim asing atau mengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan asing. Selanjutnya materi bab 2, titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian dari titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional dalam HPI adalah, menurut Saudargo Gautama, titik taut atau titik pertalian ada hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Sedangkan menurut penulis titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal keadaan-keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI dan sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Macam-macam titik pertalian. Macam-macam titik pertalian di hukum perdata internasional ini dikenal dua macam titik pertalian, yaitu titik pertalian primer atau titik taut pembeda dan titik pertalian sekunder atau titik taut penentu. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi HPI. Adapun faktor-faktor keadaan atau faktor-faktor yang merupakan titik pertalian primer yang menciptakan atau menentukan hubungan HPI. Yang pertama, kewarganegaraan, kedua bendera kapal dan pesawat udara, yang ketiga domisili, yang keempat tempat kediaman, yang kelima tempat kedudukan badan hukum, yang keenam pilihan hukum dalam hubungan intern. Titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor keadaan atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam suatu hubungan HPI. Adapun yang termasuk dalam titik pertalian sekunder, yang pertama ada tempat letaknya benda atau lex situs. Tempat letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan atau lex reality. Yang kedua, tempat diberlangsungkannya perbuatan hukum. Tempat di mana perbuatan hukum dilangsungkan atau perjanjian dibuat merupakan faktor yang menentukan atau akan hukum yang harus diberlakukan. C. Tempat dilaksanakannya perjanjian. Di samping loci contractus sebagai faktor yang menentukan hukum yang harus berlaku, maka tempat di mana perjanjian dilaksanakan juga merupakan faktor yang menentukan tentang hukum yang harus berlaku. Yang D. Tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum. Dalam hal perbuatan melanggar hukum, menurut teori klasik, maka yang dipakai dalam hukum dari tempat ini, perbuatan melanggar hukum dilakukan secara lex loci delicti commissi. Yang selanjutnya E. Pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk HPI Indonesia. Sebagai diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 AB, untuk menentukan status personil seseorang ditentukan berdasarkan prinsip nasionalitas. Selanjutnya bab ketiga, status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. Pengertian status personal.
Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal antara lain, yang pertama ada hak dan kewajiban, yang kedua kemampuan, kecakapan dan ketidakmampuan atau tidak kecakapan dalam bertindak di bidang hukum, misalnya ketentuan mengenai usia perkawinan anak-anak di bawah umur. B. Ruang lingkup status personal. Mengenai ruang lingkup status personal dibedakan dalam konsepsi luas, konsepsi yang agak sempit, dan konsepsi yang lebih sempit. Cara menentukan status personal. Dalam HPI ada dua asas untuk menentukan status personal. Yang pertama ada asas nasionalitas atau kewarganegaraan atau leg patriae. Yang kedua asas teritorialitas atau domisili. Selanjutnya D. Asas-asas dalam penentu kewarganegaraan. Salah satu hal yang berkaitan dengan status personal adalah masalah kewarganegaraan. Akan tetapi kebebasan suatu negara untuk menentukan siapa menjadi warga negara dibatasi oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional mengenai kewarganegaraan, antara lain orang-orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan. Yang kedua, suatu negara tidak boleh menentukan siapa-siapa yang merupakan warga negara dari suatu negara lainnya. Selanjutnya, domisili. Menurut HPI Inggris ada 3 macam domisili, yang pertama domisili of origin. Setiap orang memperoleh domisili of origin pada waktu kelahirannya bagi anak sah. Domisili of origin adalah negara di mana ayahnya berdomisili pada saat anak itu dilahirkan, sedangkan untuk anak yang tidak sah yang menentukan adalah domisili ibunya. Yang kedua, domisili of choice. Menurut sistem hukum Inggris, untuk memperoleh domisili of choice diharuskan memenuhi persyaratan. Yang pertama ada kemampuan, ketiga tempat kediaman, selanjutnya hasrat intention untuk tetap tinggal pada tempat kediaman tersebut. 4. Kualifikasi. Istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi sebenarnya melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Adapun contoh-contoh perlunya kualifikasi dalam HPI. Yang pertama mengenai istilah kadaluarsa atau lampau waktu. Yang kedua persetujuan orang tua untuk menikah. Yang ketiga masalah penentuan locus contractus. Yang keempat mengenai benda bergerak atau tidak bergerak. Yang kelima harta bersama, merupakan harta benda perkawinan atau pewarisan. Macam-macam kualifikasi. Secara garis besar ada 3 macam kualifikasi. Yang pertama kualifikasi menurut leg Polri atau menurut hukum hakim. Yang kedua kualifikasi menurut leg cause, yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan. Yang ketiga kualifikasi secara otonom. Yang keempat kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder. Bab 5 menunjukkan kembali atau renpoint. Mengantar dan istilah-istilah. Salah satu bagian dari teori renpoint umum HPI yang selalu menarik perhatian adalah masalah renpoint atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah renpoint karena adanya aneka warna sistem HPI, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing, sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah HPI. Hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah renpoint mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Apabila HPI Indonesia menunjuk kepada berlakunya hukum asing, maka timbul pertanyaan, apakah yang diartikan dalam istilah hukum asing, apakah hukum asing ini berarti hukum intern dari negara yang bersangkutan harus diberlakukan atau lebih luas lagi, yaitu termasuk menunjukkan pada kaidah-kaidah HPI-nya. C. Pro dan kontra mengenai renpoint. Terhadap lembaga renpoint ini ada yang setuju pro dan ada pula yang tidak setuju. Adapun yang tidak setuju terhadap renpoint berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, renpoint tidak logis. Apabila kita menerima renpoint, maka akan terjadi penunjukan kembali secara terus-menerus. Yang kedua, renpoint merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Hal ini dianggap sebagai suatu virtual capitulation dari kaidah-kaidah HPI. Seolah-olah kita mengkapitulasi kaidah-kaidah kita itu sendiri dengan kaidah-kaidah HPI asing.
Yang ketiga, renvoy membawa ketidakpastian hukum. Penerimaan renvoy akan membawa ketidakpastian. Apabila renvoy diterima, maka penyelesaian HPI akan menjadi samar-samar, dapat berjalan ke segala jurusan dan tidak kokoh, tidak stabil. Selanjutnya, bab ke-6, ketertiban umum dan hak-hak diperoleh. Pengertian isi dan fungsi ketertiban umum. Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah. Dalam bahasa Belanda disebut openbaar orde, dalam bahasa Perancis orde publik, dalam bahasa Jerman Voorbehoudklausel, dan di negara-negara dengan sistem common law disebut public policy. Istilah public policy dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Sudah banyak penulis yang mencoba untuk menguraikan tentang ketertiban umum. Meskipun demikian, hingga kini masih banyak bertentangan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketertiban umum. Ketertiban umum ini memang perlu karena sering hukum perdata internasional kita memaksakan untuk mempergunakan hukum asing, sedangkan hukum asing yang seharusnya diberlakukan bertentangan dengan asas-asas keadilan kita atau bertentangan dengan asas-asas fundamental daripada sistem hukum dan tata susila masyarakat kita sendiri. Ketentuan ketertiban umum intern dan ekstern. Yang dimaksud dengan ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Ketertiban umum ekstern juga disebut ketertiban umum internasional. Internasional di sini tidak dipergunakan dalam arti kaidah-kaidah hukum yang berdiri di atas semua negara di dunia supranasional, namun hanya menunjukkan suatu suasana internasional kosmopolis, namun sifatnya tetap nasional. Ketertiban umum menurut hukum nasional. Hukum perdata Indonesia tidak mengatur tentang ketertiban umum. Namun demikian, mengenai hal-hal ini ada ketentuannya dalam UU RI nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hak-hak yang diperoleh seringkali disebut dengan right and obligation created abroad, atau hak dan kewajiban hukum yang diterbitkan di luar negeri. Purnadi Perbacaraka menerjemahkan istilah-istilah tersebut sebagai pelanjutan hukum. Menurut Sunarjati Hartono, istilah hak-hak yang diperoleh ini sebenarnya berkaitan dengan persoalan apakah hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum asing tertentu perlu permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan dengan cara-cara menyerahkan dan mendaftarkan putusan tersebut. Ketujuh, penyelundupan hukum. Ada penulis yang hendak memasukkan penyelundupan hukum dalam lembaga ketertiban umum. Akan tetapi penulis-penulis lainnya hendak memberikan suatu tempat tersendiri. Dalam kaitan ini, Hizman menyatakan bahwa rumah ketertiban umum terdapat banyak kamar-kamar, tetapi penyelundupan hukum hendak mempunyai rumah sendiri. Dan penulis-penulis sarjana hukum ada yang memberikan kepadanya. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat atau persamaan. Kedua-duanya bertujuan agar hukum nasional dipakai atau digunakan dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Menurut penulis, pengertian penyelundupan hukum dalam HPI adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu. Hak berdasarkan hukum asing, yang apabila perbuatan itu dilakukan menurut hukum nasionalnya, akibat hukum yang dikehendaki tersebut tidak akan terwujud. Contoh penyelundupan hukum atau ilustrasi dari penulis. Yang pertama, Imi Marcos perempuan dan Tommy Manotok laki-laki. Keduanya adalah warga negara Filipina yang memeluk agama Katolik. Yang kedua, Carlo Ponti dan Sophia Loren hendak melaksanakan perkawinan di Italia. Akan tetapi, karena Carlo Ponti masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dan menurut hukum Italia poligami dilarang, dan perceraian pun juga dilarang, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, penyelundupan hukum dapat pula dilakukan untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan. Untuk maksud mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, seorang perempuan asing
menikah dengan seorang pria warga negara Indonesia. Dengan adanya perkawinan tersebut, terbuka bagi si perempuan asing ini mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, penyeludupan hukum dapat dilakukan oleh orang asing untuk memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia. Berdasarkan pada contoh-contoh tersebut, maka disimpulkan bahwa penyeludupan hukum dalam HPI dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu agar dalam hubungan yang bersangkutan dipergunakan hukum asing, yang apabila digunakan berdasarkan hukumnya sendiri, hubungan hukum tersebut tidak diperkenankan atau dilarang. Dengan demikian, penyeludupan hukum terjadi apabila ada seorang atau satu pihak untuk mendapatkan berlaku hukum asing, melakukan suatu tindakan atau yang tidak wajar dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasional. Yang B, hubungan antara penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Apakah perbuatan akibat penyelundupan hukum seperti keputusan pengadilan yang menceraikan suami istri atau melakukan poligami, kedudukannya sama halnya dengan hak-hak yang diperoleh? Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara formal, misalnya putusan cerai diputuskan oleh pengadilan, maka perceraian ini merupakan suatu hak yang telah diperoleh. Sebaliknya, apabila putusan perceraian itu merupakan hasil dari suatu kepura-puraan melalui lembaga tidak formal, maka hal itu tidak dapat diakui sebagai hak yang diperoleh. Apabila merupakan hak yang telah diperoleh, maka penyeludupan hukum ini merupakan tindakan yang sah dan diakui. Akan tetapi bila bukan merupakan hak-hak yang diperoleh, suatu kepura-puraan, maka penyeludupan hukum ini merupakan tindakan yang tidak sah alias batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Prancis, yaitu asas praus omnia corrompit. Penyeludupan hukum mengakibatkan perbuatan hukum itu dalam keseluruhan tidak berlaku atau batal. Selanjutnya, bab ke-8, persoalan pendahuluan. Merupakan bagian teori hukum umum HPI yang pada masa sekarang ini banyak memperoleh perhatian dari para sarjana. Persoalan pendahuluan memiliki hubungan erat dengan masalah kualifikasi dan rank point, sebagaimana telah diuraikan. Adapun pengertian persoalan pendahuluan dalam HPI diartikan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah hukum yang harus dipecahkan oleh ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atau suatu perkara HPI yang dihadapi hakim dan dapat ditetapkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Sudargo Gautama yang menanyakan apakah yang diartikan sebagai persoalan pendahuluan keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada persoalan lain. Persoalan inilah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Persoalan yang harus dipecahkan lebih dahulu ini tampil ke muka jika dalam suatu persoalan pokok yang diajukan ke hadapan hakim telah menjadi pasti hukum manakah yang harus dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan pokok ini. Hukum yang dipastikan ini bukan merupakan hukum sang hakim atau lepori, melainkan hukum asing. Pengertian dalam HPI hukum asing berkaitan ternyata pengertian dalam HPI hukum asing berkaitan ini ternyata membawa hasil yang lain daripada pengertian HPI forum sang hakim. Secara material pun pengertian dalam kedua sistem hukum yang sedang dipandang ini berlainan isinya. Persoalan pendahuluan yang harus dibedakan dari persoalan bagian adalah persoalan HPI mengenai hukuman material, manakah yang harus dipergunakan atas suatu hubungan hukum yang dalam peristiwa tersebut nampak sebagai bagian dari keputusan hukum mengenai persoalan pokok, walaupun dalam sistem HPI dari forum hal ini berdiri sendiri. Adapun contoh penerapan persoalan pendahuluan dapat dilihat dalam contoh-contoh sebagai berikut. Yang pertama, dalam suatu persoalan HPI mengenai warisan persoalan pokok, maka sebelumnya harus ditentukan lebih dahulu apakah perkawinan dari si pewaris sah adanya atau persoalan pendahuluan. Yang kedua, dalam perkara yang menyangkut perkawinan persoalan pokok, bila salah seorang atau kedua mempelai telah melakukan perkawinan sebelumnya, maka perlu diselidiki dahulu apakah perceraian dari pihak yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya itu sah atau tidak. Yang B, persoalan pendahuluan tahap kedua. Persoalan pendahuluan dapat muncul lebih dari sekali dalam serangkaian peristiwa tertentu. Misalnya, dalam masalah warisan, perlu ditentukan lebih dahulu sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau kedudukan anak. Persoalan pendahuluan tahap pertama
Selanjutnya, untuk menentukan hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan apakah perkawinan kedua orang tua anak tersebut sah adanya. Persoalan pendahuluan tahap kedua, apabila salah seorang dari kedua orang tua anak itu telah pernah kawin sebelumnya, maka perlu juga ditentukan apakah perceraian dari perkawinan terdahulu itu sah adanya. Persoalan pendahuluan tahap ketiga, proses tersebut dapat berlangsung terus-menerus hingga dianggap sudah tidak lagi menjadi proses pendahuluan. Yang C. Persyaratan persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan dalam praktik jarang terjadi, dan hakim pun tidak sering mempertimbangkannya. Hal ini disebabkan harus dipenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, bahwa dalam suatu persoalan HPI harus dipergunakan hukum asing. Yang kedua, bahwa HPI asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah HPI forum sang hakim. Yang ketiga, bahwa kaidah material dari kedua sel bersangkutan juga harus berbeda adanya. Yang kedua, cara-cara penyelesaian persoalan pendahuluan. Permasalahan utama dalam persoalan pendahuluan ini sebenarnya apakah persoalan pendahuluan akan diatur oleh suatu sistem hukum yang ditetapkan berdasarkan kaidah HPI yang khusus dan harus ditentukan secara tersendiri repartition, atau berdasar sistem hukum yang juga mengatur masalah utama. Menurut teori HPI, ada 3 pandangan tentang cara penyelesaian persoalan pendahuluan ini. Yang pertama, setelah leg cause, untuk menyelesaikan masalah pokok ditetapkan berdasarkan kaidah HPI leg query, maka masalah pendahuluannya harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang sama dengan leg cause itu. Cara penyelesaian ini disebut dengan cara penyelesaian berdasarkan leg cause, atau disebut juga dengan istilah absorption. Yang kedua, dengan mengabaikan sistem hukum yang merupakan leg cause untuk menyelesaikan masalah pokok. Hakim akan menggunakan kaidah-kaidah HPI leg query untuk menetapkan leg cause untuk menyelesaikan persoalan hukum lain tanpa harus menentukan terlebih dahulu leg cause dari persoalan hukum pokok atau utama. Yang ketiga, ada pula yang berpendapat bahwa penetapan hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan persoalan pendahuluan harus ditetapkan secara kasuistis dengan memperhatikan hakikat perkara atau kebijaksanaan dan atau kepentingan forum yang mengadili perkara. Di negeri Belanda, pengadilan lebih banyak melakukan repartition, sedangkan putusan-putusan pengadilan Inggris tampak lebih banyak melakukan absorption. Selanjutnya, bab ke-9, pilihan hukum. Menurut Sudargo Gautama, istilah choice of law lebih pasti pengertiannya daripada party autonomy. Istilah party autonomy sering dipahami secara keliru dalam hukum bisnis internasional, sehingga menimbulkan pemikiran ke arah yang sebenarnya tidak dicakup oleh istilah tersebut. Istilah autonomi atau otonom mengandung pengertian menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka. Secara hukum, para pihak tidak memiliki kemampuan untuk membuat sendiri undang-undang bagi mereka. Tidak ada kewenangan mereka untuk menciptakan hukum bagi para pihak yang berkontrak. Dalam kaitan dengan pilihan hukum ini, KUH Perdata Indonesia mengandung asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338. Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak di sini adalah kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang akan berlaku dalam kontrak dan juga menentukan substansi atau isi yang akan dimuat dalam kontrak tersebut. Dalam hal pilihan hukum dan menentukan substansi dalam kontrak ini, para pihak tidak boleh melakukannya dengan sebebas-bebasnya. Akan tetapi tetap ada batas-batasnya. Yang pertama, tidak bertentangan dengan ketitipan umum atau tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dalam hukum dan masyarakat. Yang kedua, pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa atau dapat dari leg query atau leg contractus. Yang ketiga, pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum. Yang keempat, pilihan hukum hanya berlaku dalam bidang perjanjian saja, kecuali perjanjian kerja. Macam-macam pilihan hukum. Menurut Sudargo Gautama, secara teoritis ada 4 macam pilihan hukum. Yang pertama, pilihan hukum secara tegas. Yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam. Yang ketiga, pilihan hukum secara dianggap. Yang keempat, pilihan hukum secara hipotesis. Pilihan hukum secara tegas. Pada pilihan hukum secara tegas, para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum negara mana yang mereka pilih.
Pilihan hukum secara diam-diam. Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam dapat disimpulkan dari maksud atau ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut. Misalnya, apabila para pihak pemilih domisili pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak secara diam-diam menghendaki berlakunya hukum di Indonesia. Yang ketiga, pilihan hukum secara dianggap. Pilihan hukum secara dianggap ini adalah istilah hukum hanya merupakan suatu presumption iuris. Di sini hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. Yang keempat, pilihan hukum secara hipotesis. Pilihan hukum ini dikenal terutama di Jerman. Sebenarnya di sini tidak ada kemauan dari pihak untuk memilih sedikit pun. Di sini hakim yang mengadili perkara yang melakukan pilihan hukum tersebut dan ia bekerja dengan suatu fiksi dengan berandai-andai. Selanjutnya, pilihan hukum dengan lex mercatoria. Di dalam kontrak dagang internasional, pilihan hukum tidak hanya kepada salah satu hukum dengan negara pihak-pihak atau hukum negara ketiga, yaitu apa yang disebut dengan lex mercatoria. G. Castile memberikan pengertian lex mercatoria sebagai kebiasaan-kebiasaan atau adat dari perdagangan internasional atau ketentuan-ketentuan hukum yang umum digunakan untuk semua atau kebanyakan negara-negara dalam perdagangan internasional atau yang berkaitan dengan kontrak. Berdasarkan pada beberapa definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang diterima secara umum dalam praktik perdagangan internasional tanpa merujuk kepada suatu sistem hukum nasional tertentu merupakan lex mercatoria. Jadi, lex mercatoria ini merupakan suatu norma yang bersifat otonom dan umum berlaku di kalangan masyarakat bisnis. Persoalan-persoalan tentang hukum yang akan berlaku dalam kontrak jika dalam kontrak tidak ada pilihan hukum atau para pihak tidak bersaling berhadapan. Persoalan-persoalan dalam HPI yang sering timbul adalah mengenai hukum yang akan berlaku pada kontrak jika dalam kontrak tidak ada pilihan hukum atau dalam pembuatan kontrak para pihak tidak saling berhadapan, misalnya hanya melalui surat menyurat, telepon, faksimil, atau melalui Gmail. Guna mengatasi persoalan tersebut, maka HPI ada beberapa teori, yaitu yang pertama, tempat kontrak dibuat. Yang kedua, mailbox teori atau common law. Yang ketiga, tempat kontrak dilaksanakan. Yang keempat, the proper law of a contract. Yang keempat, teori the most characteristic connection. Selanjutnya, transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam kaitannya dengan Konvensi PBB tentang jual beli barang secara internasional. Perkembangan di bidang teknologi elektronik dan telekomunikasi mendorong para pebisnis melaksanakan transaksi bisnis perdagangan melalui sarana elektronik dan telekomunikasi. Dengan makin pesatnya perkembangan elektronik, maka pemerintah Indonesia mengundangkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di dalam UU ITE khususnya mengenai transaksi elektronik diatur dalam bab 5, pasal 17 sampai pasal 20. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Pasal 17 menentukan penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Penjelasan ayat 1 menyatakan undang-undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggaraan negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat. Yang kedua, para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beretikat baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab ke-10, status badan hukum menurut hukum perdata internasional. Doktrin dalam HPI untuk penentuan status badan hukum, kegiatan usaha khususnya pedagang barang atau maupun jasa dewasa ini banyak dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum menurut Spekti adalah suatu perkumpulan atau organisasi
oleh hukum di pemberlakuannya seperti orang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Sehubung dengan pendirian badan hukum ini, masalah yang timbul adalah sistem hukum mana yang dapat digunakan untuk menentukan dengan mengatur Sistem hukum mana yang dapat digunakan untuk menetapkan dan mengatur status kewenangan yuridis suatu badan hukum yang mengandung elemen asing. Terdapat persoalan tersebut dalam HPI berkembang doktrin yang dapat digunakan atas dasar untuk menentukan status hukum badan hukumnya, yaitu yang pertama asas kewenangan kewarganegaraan atau domisili pemegang saham, yang kedua asas Center of Administration atau business, yang ketiga asas place of incorporation, yang keempat asas Center of Operation atau Center of Operation. Prinsip-prinsip pengakuan badan hukum asing dalam Konvensi Den Haag 1956. Prinsip-prinsip yang dianut konvensi mengenai pengakuan status badan hukum asing tampak pada pasal-pasalnya secara jelas, dan nampak konvensi mengambil jalan kompromi untuk mempertemukan dua sistem pengakuan yang saling bersaing, prinsip inkorporasi dan prinsip Sigiril. Hal itu tampak antara lain pada pasal 1 dan pasal 2 konvensi. Pasal 1 ayat 1 konvensi menerapkan prinsip inkorporasi yang menyatakan bahwa status badan hukum dari perusahaan, perkumpulan atau yayasan berada di bawah hukum di mana telah dilaksanakan formalitas-formalitas tentang pendaftaran atau pengumuman yang menyangkut pendiriannya dan tempat kedudukan satu airnya diakui penuh oleh negara-negara peserta perjanjian ini. Pasal 1 ayat 2 menentukan bahwa status badan hukum yang diperoleh tanpa formalitas seperti ditentukan dalam ayat 1 di atas akan diakui di bawah syarat yang sama jika perusahaan, perkumpulan atau yayasan itu telah didirikan menurut hukum yang berlaku baginya. C. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan hukum. Suatu badan hukum dalam melakukan aktivitas bisnisnya dengan badan hukum dari negara lain, ada kalanya melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan demikian ini akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Apabila dalam suatu transaksi perdagangan atau bisnis timbul persoalan demikian, akan menimbulkan permasalahan, yaitu hukum negara manakah yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum tersebut. Selanjutnya bab ke-11, asas-asas umum hukum perdata internasional dalam beberapa bidang hukum keperdataan. Manusia sebagai subjek hukum tidak tinggal diam atau statis, melainkan selalu dinamis. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kodratnya sebagai manusia, ia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya atau dengan subjek hukum lainnya yang bukan manusia, yaitu badan hukum. Dalam melakukan interaksi ini, terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban, mereka akan diatur oleh hukum, baik hukum publik maupun hukum privat atau perdata. B. Asas-asas umum HPI yang berkaitan dengan bidang hukum keperdataan. Asas-asas HPI dalam hukum benda. A. Klasifikasi benda. Perihal mengenai klasifikasi benda dan hak-hak kebendaan dibedakan menjadi benda tetap immovables, benda bergerak movables, dan juga benda tidak berwujud, hak-hak kekayaan intelektual. Dalam kaitannya ini, di dalam HPI dikenal dua asas utama untuk menetapkan klasifikasi benda kebendaannya, yaitu yang pertama, hukum tempat gugatan atau benda diajukan lepore. Yang kedua, hukum tempat di mana benda tersebut berada atau terletak, situs atau recitae. Adapun mengenai klasifikasi benda dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, status benda bergerak. Penetapan status benda bergerak ditentukan berdasarkan asas-asas HPI sebagai berikut. A. Hukum tempat pemegang hak atas benda tersebut memiliki kewarganegaraan atau asas nasionalitas. B. Hukum tempat pemegang hak atas benda tersebut berdomisili atau asas domisili. C. Hukum tempat benda terletak atau lex situs. Selanjutnya, status benda tetap. Asas hukum yang diterima di dalam HPI tentang benda tetap bahwa status hukum benda tetap ditentukan oleh hukum di mana benda tak bergerak itu berada. Selanjutnya, C. Status benda tidak berwujud. Adapun benda-benda yang dikategorikan ke dalam benda tidak berwujud antara lain meliputi hak-hak tagihan hutang, hak-hak tanggungan atas tanah, hipotek atas kapal laut atau pesawat terbang, gadai, dan hak
atas kekayaan intelektual atau haki. Selanjutnya permasalahan kepailitan dalam HPI. Kepailitan terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama proses sendiri, yang kedua sesudah kepailitan. Masalah kepailitan terkait dengan masalah HPI apabila ada suatu peristiwa di mana suatu perusahaan telah dinyatakan pailit di suatu negara dan perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan yang berada di negara lain yang didirikan berdasarkan hukum negara setempat, atau dengan kata lain, jika kasus kepailitan tersebut dialami oleh pelaku usaha yang melibatkan pelaku usaha warga negara asing. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.